Welcome back, Pas Kipto. Kali ini kita kedatangan pelatih senja. Pelatih senja. Iya, jadi tuh gue ngeliat di Instagramnya, belakang ini sering dia bikin kata-kata quotes. Cuman berbentuk video. Benar. Nah. Dulu dia seorang paskibra, Ya. pelatih, dan sekarang dia menjadi Businessman. masih bisa menjadi di bisnismen. Oke. Ini dia, kita sambut Kang Doni. Abangku. Nonton bayarannya. Ada nonton bayarannya. Tapi juga lo pada Tapi bayar. ketawanya nggak ada yang garing gitu. Oh iya benar. Nggak seru, nggak kayak baju-bajuri jadinya gitu. Wah. Tetet anjing. Ini dia, Kang Doni Eduardo. Ada apa ini? Ini kita gerbek. Waduh. Gerbek Kang Doni. Kita lagi punya program baru gitu, membahas seputar ya apa ya? Bisa dibilang ngobrol-ngobrol nggak jelas juga sih. Ngobrol nyantai aja Kang. Iya. Udah lama kita nggak ngobrol nih. Iya lo kan pada kemana? Kan kita mah datang mulu lomba. Akangnya sibuk aja lagi lomba tuh kan. Oh iya benar. Saya udah jarang muncul juga sebenarnya. Kalau kata Fadil mah udah bukan masanya. Udah bukan masa. Tapi masih berkecimpung kan? Masih. Masih alhamdulillah. Tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya kan. Betul. People come and go ya. Ini people come in gua anjir. Yang di story WA di ini nih yang dikeluarin dari grup-grup SMP gitu-gitu. People come in go gitu-gitu ya anjir. Ini santai kan ya? Ngerokok. Santai, silakan rokok boleh, minum boleh. Sebelum kita memasuki materi, kita kedatangan produk baru. Apa namanya Lan? Ini namanya apa Kang? Kripto. Cuman Panjangannya apa? belum masuk ini sponsor. Kali kalau ada yang mau nih masuk sponsornya bisa nih. Bisa lah. Bisa langsung Temen ke yang Kang punya Doni. Usaha-usaha boleh. Iya, nanti kita coba-coba kita Ini icip-icip. tuh topoki goreng ya? Iya, itu balik dulu namanya. Terbalik Oh, ini. terbalik. Maaf. Oh iya. Gitu. Oke, produknya masih di Bucaya Topoki. Salah satu usaha saya juga sama teman-teman SMK. Oh, jadi pribadi lah ya, ibaratnya gunakannya. Sukses terus buat bisnisnya. Selain di Paskibra jual itu berarti. Iya, saya dagang ngetok-ngetok pintu orang. Sistem jemput bola juga. Oh gitu. Sistem jemput bola. Hard selling ya jadinya. Sampai rumah-rumah orang kita topokin deh. Topoki goreng, Iya, topoki goreng. Sebelumnya selamat juga nih Kang udah ngelaksanain lomba yang di Karya Muda. Iya, Betul. alhamdulillah. Sukses juga tuh lombanya alhamdulillah. Keren Dan juga kita datang hari itu. Iya. Kita di situ sebagai media partnernya. alhamdulillah. Udah lama nggak ngobrol. Kang, kesibukan hari aja tuh. Belakangan ini. Kesibukan belakangan ini ngajar aja sih. Ngajar, bikin-bikin event Di Karya Muda. di Karya Muda, di SMK Karya Muda Depok. Buat yang masih bingung mau daftar mana, ada di SMP ke Karya Muda. Boleh. Shop sellingan dapat ya. Dari SMP Upselling terus. kalau masuk SMK bisa masuk SMK Karya Muda. Kan Kang Doni tuh dulu sempat ngajar di SMP Almu ya? Ya, SMP sama SMP aja. Almu, SMP SMP 19, terus Ya. terus SMK Karya Muda dan SMK Kusuma Bangsa. Ke semua bangsa Depok ya. Ke semua bangsa betul, Depok. betul. Udah berapa tahun berarti ngelatih? Kalau saya ngelatih, ikut-ikut awal ngelatih itu 2008-2009 lah. Ikut mulai-mulai awal ngelatih. Cuman menominasikan diri sebagai seorang pelatih baru 2012. Ya bener-bener berasa dapat duit dari ngelatih, terus bener-bener berasa bahwa gua tuh seorang pelatih ya di 2012. Karena perjalanan beberapa itu kan kayak lo aja nih alumni terus megang adik-adik lo kayak gitu-gitu ngebantu. Oh iya. Asisten lah ya. Bisa disebut. Sebenarnya sih nggak asisten juga, maksudnya alumni yang aktif. Oh iya. Beda. Kalau disebut asisten saya di SMK saya juga nggak ada pelatihnya soalnya pada saat itu. Gitu. Oh. Tapi ya bisa lah dikatakan Bisa asisten. Selama itu dari 2007 2008 ya? 2008 2009. Oh 2008 2009 sampai 2012 tuh kan lama juga tuh ya? 4 tahun lah. Ya. 4 tahun. Terus selama itu apa yang udah didapat sama Kang Doni selama itu? Waduh, yang didapat banyak sih ya. Karena kan
lu ngebantu ngelatih di sekolah aktif sambil kerja, Ya. sambil dagang dan lain sebagainya, nongkrong ngeband pada saat itu masih kan, ya banyak sih hal-hal yang gue dapet yang hilang satu ambil satu, hilang satu ambil satu kayak gitu-gitu tuh. Dan syukurnya di zaman itu di Kota Depok khususnya ya, itu lombanya belum kayak sekarang kan yang semarak hampir tiap minggu ada Sabtu Minggu ada lomba gitu kan. Gue nggak tahu deh tuh kalau di tahun itu udah kayak sekarang ini semaraknya lomba tuh, wah ngebagi waktunya bakalan sulit banget sih Pasti sih. gitu. Kalau kan bagus banget lah ya. Iya. Berarti zaman itu di Depok tuh masih bisa dibilang berkembang dari Baru kalau dibilang berkembang, Depok baru-baru berkembang 2013-2014 lah ya. Itu di dunia paskibra. Iya, di dunia paskibra. Bener-bener berkembang yang sampai sebegininya, yang sampai Oh, sekarang iya. kayak begini ya. Cuman di 2006 ke sana juga udah bener-bener ada tadinya. Bahkan Depok tadinya tuh lomba satu pasukan tuh 16 orang gitu, masih 16 orang, 8 Banjar gitu Iya. kan. Kayak gitu-gitu tuh masih ngerasain, dan belum ada kostum lomba kayak sekarang. Gitu. Dan gue pribadi bisa bilang salah satu yang di awal memakai kostum adalah SMP Islam Al-Muhajirin di Kota Depok. Yang lain masih pakai PDL gitu kan, pakai PDH putih gitu kan, SMP lain. Terus kita ngeluarin baju itu, kalau di SMP Islam Al-Muhajirin dibilang baju kostum keramat tuh, yang terpasus hijau gitu Reni. Oh yang hijau. Iya. Oh, yang saya pernah lihat Kang Doni itu lagi pakai. Dia Cuman itu fotonya. dengan topi bulat gitu kan, wah anjir masih kurus banget. Iya, topi monde. Iya, topi prajurit monde. Kostumnya mana Kang? Masih ada, kita Masih ada. simpan, masih kita simpan. Keramat itu. Enggak mau dikeluarin lomba sekarang ini. pengen ngebalikin ke basic gitu kan. Ah. Tapi kayaknya banyak yang hilang juga, dan banyak ukuran-ukuran yang mungkin nggak muat. Oh iya, benar-benar juga. Di zaman itu kecil-kecil saya. Kalau buat secara dari segi kostum ya, Ya, kostum Kang Doni tadi bisa dibilang bisa bersaing nggak sama kostum paskibra zaman sekarang? Oh, pada saat itu jelas dong. Kalau saat Jelas ini, lah, itu Kalau saat ini ya sama. udah enggak dong. Sekarang banyak kostum-kostum yang sudah wah dan megah gitu. banget ya. Iya, tapi nggak mungkin juga, saya juga pasti selalu update kan masalah-masalah begitu. Dan ya termasuk di SMK Karya Muda saya juga baru ngeluarin kostum lagi yang baru, yang bekerja sama salah satu teman yang kemarin juga katanya kabarnya datang juga ke sini Iya, kan. oh iya benar. Givari gitu. Kang Sandi. Bikin di sana terakhir kostum Gokil saya tuh. gitu. Paskinya. Paskinya juga kostumnya juga tuh Wah. dia. Salah satu trendsetter juga sekarang saat ini tuh. Gitu. Tapi belum sampai sekarang saya belum pernah lihat sih kostum paskibra tuh yang ada lampunya gitu. Aduh. Nah, sih. Jadi kan kalau lomba awalan kelihatan gitu. Oh, Anda belum lihat ya kostum yang saya buat SMK Semua Bangsa 2 Depok? Itu saya memang khususkan tadinya buat tampil kalau jam-jam malam doang. Berarti Karena ini saya pakai ini kan, apa? Oh, list yang Dari 3M bahannya itu. ya? Iya. kalau siang terang banget. Enggak juga. siang enggak. Enggak begitu konsepnya, saya ngambil warna perpaduannya abu-abu sama merah gitu kan, terus listnya itu Iya. 3M apa sih? Scotland, sorry. Spotlight. Ya. Oh, jadi konsepnya memang diarahin buat kayak tampil malam. Iya, gitu. Jadi saya punya siasat. Nah, gua kalau tingkat SMA, biasanya kan dulu lomba tuh sehari SMP, SMA gitu kan. SMP iya. dulu baru SMA. Nah, SMA kebagiannya sore-sore tuh biasanya tuh. Iya. Nah, takut-takut kalau kebagian jam-jam malam gitu kan, atau jam-jam sore menjelang malam, jadi kostum itu yang dikeluarin gitu. Ya kalian tuh waktu di salah satu lomba kan pernah kan? Iya, itu Di kan Sukatani saya Bekasi lomba, ya? iya. Udah orang hitam-hitam ngeling kostumnya gelap Kostumnya gitu. coklat, Enggak iya. enggak dong. Itu sampai ada yang bikin garis pembatas pakai lampu itu. Pakai flash ya? Flash, Biar saya nonton konser. Edan. Kagak cuma satu doang. Kagak konser itu mah cuma satu. Yang lain karena nyariin sendal aja hilang ya. Yang lain karena Sampai nyariin sendal. kalian sampai buka baju katanya. Pembatas, Oh pembatas, iya, iya. pembatasinnya. Biar kelihatan ya? Iya, untung dia putih itu. Coba coklat mah gak kelihatan itu. Nah, berarti Kang Doni ini selama ngelatih, kalau saya boleh tahu ada keberatan nggak? Maksudnya dari semenjak ngelatih paskibra tuh gue ngerasa keberatan atau gimana? Nggak ada. Kendala ya, kendala gitu. Kendala. Ya pasti sih ya, pasti dialamin gak cuma sama saya. Sebagian besar pelatih, bahkan bisa saya bilang 95% pelatih memiliki kendalanya masing-masing gitu kan. Hampir setiap pelatih memiliki kendala dan problemnya masing-masing. Cuman kalau kendala terberat
saya hampir dipolisikan gara-gara terlalu keras ngelatih. Anda nggak ada yang tahu kan? Nah itu nggak tahu nih, tahu saya. Wah biar kayak youtuber lain gitu kan. Oh. Pertama kali nih gue cerita di sini. Padahal di luar udah sempat ngobrol juga, udah sering ngobrol. Hampir dipenjarakan gara-gara mati paskibra. Bisa buat thumbnail. Boleh buat Bisa jadi thumbnail gua tahu ke arah situ. Makasih Kang Doni. Tapi gimana ceritanya? Bukan dia hampir dipenjarain sih ya. Sempat mau naik BAP dari orang tua. Mungkin karena terlalu keras ngelatihnya. Padahal pada saat itu ngerasa kayaknya teman-teman atau senior-senior yang lain banyak yang lebih keras nih gitu kan. Mungkin tapi memang nggak bisa dipungkiri juga pada saat itu anak-anak didik dapat angkatan itu memang mungkin rada lembek atau rada harusnya gue memanjakan dengan treat yang berbeda sama angkatan-angkatannya. Salahnya gue adalah gue menyamakan dulu nih kakak-kakak lu gue gini nggak jadi masalah gitu. Tapi ini menjadi masalah. Akhirnya di cooling down sama pihak sekolah. Alhamdulillahnya pihak sekolahnya pun ngedukung gue bahwa menjelaskan bahwa paskibra itu memang begini. Seperti ini, iya. Macamnya kayak gitu-gitu. Itu berarti ada ambisi Kang Doni juga gak sih di situ? Wah jelas dong kalau ambisi saya orangnya kompetitor banget. Waduh. Bahkan ya untuk saya nggak pernah nganggap siapapun teman saya, siapapun kawan saya ketika di lapangan ya itu akan menjadi lawan saya. Bahkan si Adi juga kan megang SMP Negeri 26, saya sering banget turun bareng. Saya ke sekolahnya dia bantuin ngerapihin, ngasih koreksi atau sharing sama si Adi, saya sharing juga. Tapi ketika udah di lapangan, ya lu lawan gue tetap gitu. Gue nggak bisa main-main buat ngelawan lu, gue nggak mau. Nantinya gue terlihat ngeremehin lu atau lu akan di atas gue, enggak. Kita tetap profesional dan berkompetitif. Walaupun Adi juga salah satu anak didik gue. Ya, gitu. tapi emang bener sih kalau ini kalau ngelatih tuh bukan maksudnya nggak bisa bilang keras juga, tapi bisa dibilang detail. Detail. Gue ngerasain lah waktu itu pas dilatih sama Kang Doni waktu itu. Oke. Kan emang sempat dilatih. Gue tuh kayak gimana kalau Kang Doni ngelatih? Gue takut gitu. Takutnya Karena kalau, detail. Iya kalau Kang Fajar, kan waktu itu Kang Fajar juga ngelatih. Kang Fajar lebih ke arah dia teknisnya lah. Kalau Kang Doni mungkin ngerapiin secara detail. Jadi gue takut gitu loh, gue paling depan kan ya. Gue salah mulu gitu di mana. Ya kayaknya lu mikir hal-halnya kayaknya nggak perlu deh kan gitu. Tapi emang itu perlu sih Kang kalau di. Iya dong. Akhirnya impactnya di sekarang ini kan. Iya. Baru Kayaknya sekarang itu lomba paskibra sekarang tuh detail nomor 1 ya. Waduh. Iya. Baris nggak cuma sekedar bagus. Iya. Baris gak cuma sekedar rapih, baris gak cuma sekedar bagus kayak gitu-gitu. Hal-hal detail kayak yang tentang seberapa jauh lu pengalaman lu ada di lomba, seberapa jauh lu mengerti tentang peraturan lomba dan lain sebagainya gitu-gitu tuh hal-hal detail yang kayak gitu perlu sekarang. Banyak banget berarti yang iya. Harus banyak yang dipelajari sih. Udah gitu kan di usia-usia lu juga kan usia-usia yang lumayan produktif nih, bisa dikatakan produktif untuk melatih banyak di pelatih-pelatih seusia-usia lu gitu yang memang sedang menjalankan misinya untuk menjadi pelatih. Ambis-ambisnya. Iya. Tapi bertahan selama ini tuh karena apa? Udah ngelatih kan jauh juga, Iya, udah bertahan lama pasti gitu. ada yang ingin capai gitu. Kalau patokan atau apa yang ingin dicapai sebenarnya kalau apa yang ingin dicapai hampir apa yang menjadi goals pribadi gua sudah alhamdulillah sudah tercapai semua ya. Kayak menjadi di top 3 lomba-lomba besar, lomba-lomba megah udah pernah gue ikutin, lomba keluar kota dan lain sebagainya, terus yang ngelatih di beberapa sekolah di kota, di luar kota kayak gitu-gitu, terus bikin lomba menjadi juara umum dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah sampai saat ini sudah merasakan hal itu ya. Tapi apa yang membuat sampai saat ini bertahan ya just hobi aja. Karena alasannya itu karena hobi. Iya kayak lu nggak bisa banget main futsal atau kasarnya kadang bisa dibilang jadi beban di tim gitu kan. Sekedar bisa. Iya, sekedar bisa nendang bola, sekedar bisa nempel orang, tapi ketika lu ditanya, "Bisa nggak sih lu berhenti buat main futsal?" Gak bisa. Kan rada susah kan, maksudnya ketika ada kawan yang ngajak futsal, lu lagi kosong, ya yuk berangkat gitu kan. Iya. Sekarang tuh udah ada di fase gitu juga gue sekarang gitu. Berarti bisa dibilang achievement itu udah digapai semua lah ya. Sisanya Alhamdulillah kayak sudah. ya emang hobi aja. Running well aja udah gitu, running well aja. Jadi jalan ada, pasukan syukur nggak ada ya udah legowo, sabar, santai kayak gitu. Merasa nyaman tuh nggak bisa dibeli lah. bahaya. Nyaman dulu yang penting ya. Bener. Kalau Lu udah kalau nyaman. ngelakuin apapun kalau nyaman tuh kayak gimana ya? Udah asik aja gitu lah. Oke, bener berpoin di situ ya. Nyaman sih asli. Nyaman berarti ngerasa diterima juga mungkin. Ya, walaupun kadang kala kayak apa gua hengkang aja, apa gua mau cabut aja, apa gua udahan aja, tapi kayak yang wah di sini
mungkin orang banyak yang berkata bullshit kalau lu bilang paskibra this my passion gitu. Tapi menurut gue pribadi juga kayak ini hobi gue. Seketika itu bisa berjalan ya gue jalanin. Ketika memang itu menjadi penghambat ya gue nomor sekian kayak gitu aja sih. Iya. Lebih cerdas dan lebih pintar dalam hal memilih aja. It's my home. It's my home. It's Kayak my ada aja. Kayak gitu tuh. Terus kalau momen berkesan kira-kira di paskibra? Waduh, terlalu banyak ya momen berkesan. Gua kalau ngomong berkesan Hampir semua ya? hampir semua. Gini dah, kita bagi dua. Pas zaman jadi ngelatih sama pas Jadi anak paskibra. boleh. biar lebih runut gitu. Oke. Kebetulan saya juga nggak terlalu lama yang aktif di paskibra. Oh gitu. Perlu kalian semua ketahui saya tuh adalah orang yang ya seperti yang lu bilang tadi. Gue tuh orangnya ambisius. Dari dulu di SMP ikut paskibra, gue nggak pengen ada di barisan, gue pengen jadi komandan aja. Karena menurut gue komandan adalah satu-satunya orang yang bisa menggantikan sosok pelatih gitu doang tuh. Pikiran Tapi saya pendek nggak gue pada pernah saat itu. pikiran ke situ. Ya kan kalau lu kan gue yang milih. Karena terpaksa ya waktu itu ya. Malah karena kepaksa udah nggak ada dan pas lagi gitu. Lu tanya juga sih lah, Iya. paling kesel anjing. Dan pas lu pada saat itu kan rada-rada ngawang gitu kan. Iya bener-bener. Dulu kan pas sebelum saya emang kayak gimana? Iya kalau Steril. Itu kalau misalnya kayak ada polis lain gitu. Gak boleh kuman masuk. ada gerak pembatas gitu. Ada batasan dia nggak Iya. bisa kesini mungkin ya. Kalau gue pada saat dulu masih zaman sekolah, gue ngerasanya gue harus jadi komandan, gue harus jadi satu-satunya orang yang terlihatnya hanya sendiri, alone. Give me alone. Entertain. Merasa bukan maksudnya gimana kayak ada. Oh gue pengen. Gue pengennya sendiri. Jadi Tampilnya. public apa? Iya. Public pusat Pusat perhatian. perhatian. Iya. Public enemy. Enggak dong. Emang pengen? Kayaknya sudah hampir-hampir ke arah sana saya. Udah hampir. Waktu itu pernah ya jadi. Karena kan gue rasanya gue ngeliat dari itu dia. Gue dari kecil tuh memang kritis gitu. Jadi gue ngeliat apa kekurangan gue, apa kelebihan gue. Dikala gue kurang untuk melakukan gerak bersama tim, gue pengennya gerak sendiri aja. Iya. Gitu. Gue pengennya ada di satu momen gue sendiri nih gitu. Gue mimpin lo. Idealis. Iya. Idealis. Idealis yang mungkin harusnya untuk seumuran anak-anak SMP atau SMK enggak lo gitu. Jadi beberapa saat di SMP ikut paskibra ya cuman beberapa kali aja lomba. Karena ya memang kan dan pas di senior atau dan pas di angkatan gue juga memang sudah ada dan akhirnya gue lebih memilih ya udah nggak apa-apa gue ikut latihan tiap hari tapi gue nggak ikut lomba. Gue akan lebih memilih gue ikut latihan, gue datang latihan tiap hari lu pada pasukan mau sampai jam 7 jam 8 gitu. Gue datang tapi gue nggak ikut di pasukan gitu. Ngerti gak sih lu? Bisa tuh gue begitu tuh bisa tuh. Asli dibanding gue ikut pasukan. Gue sekali-kalinya ikut di dalam pasukan. Jadi di anggota pasukan karena pada saat itu teman seangkatan gue mengalami kecelakaan di Hamin 2 minggu. Akhirnya nggak ada orang lagi. Pada saat itu kita udah kelas 9. Akhirnya gue masuk jadi pasukan. Itu sekali dalam seumur hidup gue jadi gue udah ada di dalam pasukan. Selebihnya gue jadi komandan. Sampai saat ini. Tekan. Wah itu jelas dong. Aneh gitu. Dan ada kejadian lucu waktu itu. Jadi kan Kang Fajar itu kan termasuk abang angkat saya. Iya. Karena beliau adalah adik lettingnya abang kandung saya di PMI, di PMR, Kang Fajar. Pada saat saya lomba dan jadi pasukan itu ketahuan tuh kan memang gue ngerokok tuh dari kecil yang parahnya. Jangan dicontoh nih ya. Jangan di Dari kecil, dari SD. dari SD gue mulai ngerokok tuh kelas 3, kelas 4 SD. Coba dong. Iya, Coba. gitu. Udahnya lagi dibotakin nih Hamin 2 kebetulan abang gue datang mau nganterin makanan. Pada saat itu mau dibotakin di tempat lu gue botakin tuh. Pangkas rambut jalan Nusantara. Di situ gue dibotakin sama pelatih gue, termasuk Kang Anggi juga, ada Kang Dona, beberapa pelatih yang ngajarin. Gue dibotakin, gue turun dari atas, kantong jaket bolong ceritanya. Ya. Masih nyimpen kuncian rokok 2 batang. Jatuh. Masuk ke kelas jatuh pas lagi pada ngumpul Ya. pelatih. Wah habis gue habis-habisnya pada saat itu. Belum ada Komnas Perlindungan Anak, mungkin ada tapi belum dilindungi. Atau anak-anak yang kayak gue tuh nggak dilindungin gitu. Berarti pas kita dibotakin akan tuh Benar. ya. Bisa dibilang balas dendam. Iya, juga. Iya, secara garis besar bisa dibilang garis balas dendam mungkin ya Itu kayak. yang bikin gue kaget. Anjing pas datang kayak apa? Kok pada botak kata kamu itu kok pada botak. Bahkan pelatihnya aja nanya sih kalau lu pada botak. Tadi aja nanya. Iya langsung pada botak guys. Jadi itu ada buat
gue pengen jadi ini anak kayak gue dulu nih gitu. Iya. Maksudnya gini, kan selama lu pengen mencapai ke titik atas, dari bawah lu harus ngerasain seok-seok dulu. Bukan gue pengen nyusahin lu, enggak. Tetapi kayaknya lu harus ini deh, ngerasain deh yang kayak begini-gini nih, biar lu ingat nanti one moment sebelum lu jadi ke titik atas gitu. Dan alhamdulillahnya terbukti kan, lu sempat ada di titik puncak atas gitu kan, dan lu ngalamin anjing gue dulu dibotakin sama Kang Doni, padahal harusnya enggak gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh. Maksud gue pengen nyampein pesan ke lu juga, maksudnya pada saat itu bahwa segala sesuatu yang dianggap instan pun nggak ada yang instan gitu. Iya, mie aja kudu dimasak dulu. Iya dong, lu ada proses gunting bumbu, lu ada proses masak air gitu, belum lagi airnya gosong. Belum lagi belum jatuh ke wastafel. Iya, jatuh ke wastafel lagi. Jadi gak clear lagi ya, pas cuma dipotek ya. Udah demak. Iya gitu-gitu sih kayak. Ya kita juga waktu itu sih ngerasa kayak ya mungkin emang ini suatu bukan cobaan. Emang kayak, waktu itu kayak belum kepikiran aja sih, emang ya udah emang botak kali pas Gibra gitu kita iya, mikirin kira awalnya sih mungkin jadi anak pas Gibra tuh harus botak, biar kelihatan rapi. Biar kelihatan rapi. Emang waktu itu kita belum kepikiran kayak Nggak tahu nalar kita pakai buka kayaknya. Bego. Jangan kan kepikiran, lu kebayang juga enggak akan ada di pas Gibra gitu. Enggak kebayang banget. Mungkin karena gue tahu salah satu saksi dalam perjalanan lu pada baris kan gua juga gitu. Gua ada di tengah-tengah lu, bahkan kalau lu lagi pada diomelin, lagi diambekin sama Kang Fajar dan segala macamnya, gua ayo bisa lu ngebuktiin ini kayak begini gitu. Jadi gua juga tahunya kan lu pada bukan yang memang di basic. Lu milih basic buat saya mau jadi paskibra, enggak kan? Bahkan dari 100% lu bisa dikatakan kaum minoritas gitu kan. Lu semua kaum minoritas ya. Bahkan paling cuma 5-10% lu yang bener-bener pengen masuk ke paskibra. Ya gitu banget. Dari 32 ya 1/4 orang. Ayo siapa yang mau paskibra? Paskibra apaan gitu ya? Anjir, aneh banget kali betul. Iya, soalnya dulu upacara aja kayaknya diri lama banget gitu ya. Bete banget betul gitu. Ini diri sehari ya kan. Kadang ada yang pura-pura pingsan. Sampai kantor main HP. Aduh. Bang, pengalaman masa lalu tuh emang untuk ditertawakan. Iya dong. Itu kata Firsa Bersari bener gitu. Ih. Gue langsung jawab ya. Notis dong sama dia. Nyambung banget kayaknya dia. Bener senja Itu pas banget kita lagi undang ini pas lagi hujan nanti. Iya. Kalau kagak hujan Kang Doni enggak bakal datang. Iya, lagi di atas genteng. Lagi di atas genteng. Lagi ngopi. Ya gitulah darinya susah senangnya dan segala macam. Alhamdulillah juga sudah merasakan mau susahnya dari hal-hal yang susah, hal-hal yang senang di dalam ngelatih gitu kayak gitu. Kalau momen yang memang bener-bener menohok banget di dalam diri gue, setiap pasukan atau setiap sekolah yang gue pegang punya momen perjalanan masing-masing pasti. Ada gak Kang dari pihak sekolah yang selama Kang latih kayak apa sih bikin sulit gitu Kang? Menyulitkan paskibra gitu. Ke paskibranya itu sendiri. Paskibra itu sendiri ya. Wah banyak, tapi nggak bisa gue sebut juga. Salah satu. Mancing banget. Betul 9 dong kalau satu dong. Oh, ada 10. Banyak juga. Ada beberapa lah mungkin yang memang bukan menyulitkan mungkin ya. Gue baru paham juga ketika memang akhirnya gue bekerja di sekolah. Karena kan gue sempat jadi staf administrasi atau tata usaha di bagian sekolah, jadi gue ngerti. Oh ternyata begini. Ternyata memang ini administrasi yang harus dijalankan, ini birokrasi yang harus dijalankan. Ternyata bukan dipersulit. Mungkin ada jadwal yang memang gue mikirnya pas sebagai pelatih, sebagai pekerja, jadwal gue libur, jadwal gue cuti gitu kan. Terus anak-anak pada bisa. Tapi di pihak sekolah ada kayak kegiatan A atau tryout atau apa gitu yang akhirnya mengakibatkan kita, contoh paling gampang di dana nggak bisa turun, ataupun kalau dana nggak turun kitanya bisa surat jalannya susah karena memang terkait satu dan lain hal, atau anak-anaknya dibawa lomba kemana atau gimana atau seperti apa nih kayak gitu. Kalau dibilang menyulitkan, nggak terlalu menyulitkan, tapi kadang jadi ini gue lagi ngincer lomba ini gitu. Kenapa harus disulitin gitu kan? Bahkan kan di sekolah lu aja pernah gitu kan? Pernah. Sekolah mana sih lu? Sebut ya, kesel banget sebenernya sih. SMK Almajirin kamu kenapa? Ya kayak gitu-gitu. Mungkin memang birokrasi di sananya atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu memang berbenturan sama event lomba yang mau kita ikutin. Jadi harus ya udahlah legowo aja. Gua siapa gitu. Kecuali gue yang punya sekolah gitu.
Jadi doain aja gue punya sekolah yang memang Amin. sekolah notabene baris berbaris lah gitu. Jadi Jadi yang matematika tuh ekskul. Pelajaran utamanya baris gitu. Pengen gue punya ide gila kayak gitu sih sebenarnya. Sekolah khusus Paskibra. Iya, sekolah khusus baris berbaris aja. Kayak SSB. Iya benar. Lulusan dari situ PPI. Kenapa diseremetin ke sana? Dia kan semi militer gitu lah, mungkin ke Taruna. PPI, ke Taruna, ke Akpol dan lain sebagainya. Tapi memang kayak gitu bisa kan kira-kira? Ya mungkin. Secara Sekarang- basic sih emang baris berbaris kan memang banyak juga, Cek. Oh mungkin kita nggak tahu kedepannya nanti bisa. Iya. Iya, peraturan-peraturan pemerintah ada yang hal-hal kayak Bisa gitu. kali aja bisa ikut jadi pon. Bisa. Iya betul. Wah, Cabang gila. olahraga. Bakalan jadi idaman banget para pelatih dan sekolah-sekolah kalau ada lomba baris berbaris menjadi PON atau Asian Games gitu kan. Baris lawan nomor 4 siapa dari ini Thailand gitu. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih mana yang cowok mana yang cewek. Kayak gitu-gitu tuh kan. Ada yang dari Rusia. Iya kayak gitu. Murah. Murah. Jangan dong. Bawa ke south mode kayak. Iya. Tapi memang pemahaman setiap negara beda kan, ngomongin negara lagi nih. Iya. Kalau Meluas sekali. setahu saya sih kalau masalah baris berbaris atau peraturan baris di setiap negara memang pasti berbeda semua. Karena penyesuaian gitu kan. Mungkin lu pernah ngeliat yang di beberapa Oh, iya. pasukan di YouTube kayak di Jepang atau di Hong Kong atau di mana atau di Amerika yang akhirnya kalau di sini kita langkah tegap terus mereka ngelangkah ya begitu aja cepat banget ya. Kayaknya kalau di Indonesia langkah tegap tempo segini enggak deh gitu. Enggak deh, paling mati ya. Punya standarisasi sendiri lah ya. Iya, di negaranya masing-masing. Tapi goals juga tuh buat Iya, menjadi mimpi ya. Iya, Jadi mimpi. impian teman-teman Anak-anak Paskibra. baris akan jadi spektakuler banget itu kalau bisa begitu. kita turun lah. Kalau depan turun. Hah? Depan turun. Kalau ada. Di U30 Berapa? U30 kayaknya tapi ya. Udah gak masuk. Gitu-gitu. Umurnya. Perut ke depan itu malah. Kopel kencang gitu. Iya benar. Double dua kalau Iya, kalau nggak Pokoknya kau boleh segini. paling bawah dong. Ngikutin perut. Iya. biar gampang masangnya gitu ya cakep. Wah kacau sih ngomong dunia Paskibra tuh terlalu meluas kalau buat diceritain secara singkat kayaknya terlalu gamblang lah ya. Mungkin obrolan-obrolan kita di luar kamera juga kan banyak ya tentang apa-apa dan segala macamnya di dunia Paskibra. Angan-angan yang ingin dicapai lah bisa dibilang. Ya, salah satu goals yang memang tinggi yang pengen dicapai ya kayak gitu-gitu. Benar-benar ada lomba yang spektakuler, semisal tingkat Indonesia yang akan Tahu tiba-tiba mati. Kan bisa gini kan? apa? Yang gitu suka mati. Nggak apa-apa, trouble teknis mah ada aja.